Mungkin selanjutnya Rizik itu bisa belajar lah bahwa Bogor meskipun didukung oleh Habib gitu, Bima Arya ini tetap santai orangnya, tetap sesuai aturan gitu. Kalau mau nggak sesuai aturan, mungkin selanjutnya kalau Rizik punya masalah, itu jangan sembunyi di Bogor gitu, sembunyinya di Jakarta. Karena udah cocok tuh sama Anies Baswedan, cocok tuh. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang kalau bangun sahur minta bangunin sama pacar, padahal aslinya bangun sendiri lewat suara alarm. Iya, membingungkan ya, sama kayak sidang Rizik kemarin gitu, bingung. Saya tuh ngelihatnya tuh sidang kok orang ini sepanjang sidang teriak-teriak aja gitu. Setahu saya orang yang teriak-teriak itu yang nelayan gitu loh kalau bicara, karena nelayan itu beradu dengan suara ombak, harus lantang suaranya, harus teriak gitu. Tapi Rizik ini kan di ruang sidang, yang ruangannya terbatas, ada mic-nya juga gitu. Jadi sebenarnya bicara dengan biasa aja, semua orang bisa denger gitu. Tapi Rizik ini milih teriak-teriak, ini kenapa gitu? Saya jadi bertanya-tanya, apakah Rizik ini lagi naik darah tingginya, atau lagi emosi, atau emang karakter dia kayak gitu gitu? Kita kan nggak pernah tahu gitu karakter Rizik kayak gimana, karena kan bisa aja misalkan kalau bayi lahir normal itu kan lahir, oe-oe diambil gitu kan. Kalau Rizik mungkin beda gitu, lahir terus teriak takbir. Mungkin nggak gitu ya. Kalau teriak-teriak ini udah bawaan lahir, memang karakter bawaan lahir, mungkin selama ini Rizik itu salah profesi gitu. Dia nggak cocok jadi ketua umum FPI, cocoknya tuh jadi penyanyi band rock gitu, yang teriak-teriak gitu untuk menyalurkan bakat dan emosinya gitu. Nanti duetnya sama SBY, nah cocok tuh, lebih baik bagi bangsa ini ya. Duet nyanyi dibanding duet demo dan provokasi, ya mending duet nyanyi. Gak enak kalau duet demo ya. Nah, sidang kemarin itu menghadapi Bima Arya sebagai saksi, Rizik itu kayak lagi orasi gitu. Ruang sidang itu kayak lagi demo gitu. Suaranya tuh tinggi terus. Ini kan lagi sidang bukan lagi demo, itu jadi sama kayak orang-orang pengikutnya gitu ya. Pengikutnya itu kan yang tidurnya di masjid tapi sholatnya di Monas ya, sama kayak gini. Orang lagi sidang malah orasi, gimana sih? Dan sepanjang sidang, Rizik ini kan punya pengacara, punya kuasa hukum ya. Tapi itu nggak dipakai gitu, kayak nggak dipakai. Karena sepanjang sidang lebih banyak Rizik yang bertanya kepada saksi gitu, lebih aktif Rizik gitu. Ini kan bagi saya unik. Kalau terdakwa itu menyewa pengacara atau kuasa hukum itu kan untuk menangani kasusnya, untuk bertanya atau mengumpulkan bukti dari saksi atau meringankan hukumannya gitu kan. Tapi Rizik enggak gitu, bayar pengacara cuma untuk dipajang. Kan kasihan, udah dibayar, udah disewa tapi nggak diapa-apain. Ya tapi mungkin itulah uniknya Rizik. Kalau orang lain itu kan koleksinya mobil, motor gitu, Rizik ini koleksinya koleksi pengacara gitu, bayar, disewa hanya untuk dipajang-pajang. Ya tapi maklum aja nyewa pengacara atau apa namanya, koleksi pengacara ya, mungkin karena saking banyaknya kasus-kasus dia gitu, banyak kasus jadi koleksinya pengacara, cocok. Untungnya Bima Arya itu santai orangnya gitu, karena setahu saya dia ini tim komunikasinya SBY ketika Pilpres 2009 lalu, jadi orangnya emang santai dan udah matang secara politik, jadi dia nggak terprovokasi atau tidak terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan Rizik, karena Rizik itu berulang kali bertanya gitu untuk meyakinkan Bima Arya agar mau mencabut pernyataannya di BAP atau mencabut laporannya, karena di BAP itu Bima Arya menyebut bahwa Rizik ini berbohong terkait kondisi tubuhnya gitu, kondisi kesehatannya. Nah itu Rizik itu berupaya untuk mencecar Bima Arya agar mau mencabutnya gitu. Ya ini kalau dicabut bisa jadi berita nasional, berita besar gitu, seolah-olah menjadi pembenaran dari narasi-narasi yang sudah telanjur dibangun oleh Rizik dan pengacaranya gitu. Rizik kan membangun narasi, membangun opini seolah-olah dia ini dikriminalisasi, ini adalah politisasi dan seterusnya. Kalau sampai Bima Arya itu mencabut bahwa laporan Rizik itu bohong, ya itu akan jadi pembenaran. Padahal
pengacaranya itu sudah siap-siap gitu menyebut Bima Arya menyesal dan seterusnya. Sementara di sidang enggak, Bima Arya tetap mau BAP itu seperti biasanya, tidak mau dicabut, tidak mau diubah gitu. Jadi Rizik dan pengacaranya itu gagal total, gigit jari lah mereka itu ya. Gagal lah semua narasi-narasi itu. Nah, tapi sebenarnya dari sidang ini kita juga jadi tahu karakter-karakter pendukung Rizik gitu. Bima Arya yang tetap bertahan dengan argumentasinya, dengan penyataannya, tiba-tiba langsung dituduh sebagai orang yang gila jabatan, kemudian dijanjikan menteri, dijanjikan posisi jabatan yang lebih tinggi dan seterusnya. Ini karakter-karakter bohong, karakter-karakter fitnah yang hoax dan lucu gitu. Karena selama ini mereka ini memang produktif sekali dalam konten-konten hoax dan fitnah gitu ya. Sama kayak yang viral kemarin itu, ada katanya Raja Salman menekan Jokowi agar Rizik dibebaskan. Lucu gitu. Itu sama kayak umroh kemarin itu ya. Umroh atas undangan Raja Salman. Itu bagi pendukungnya itu kan luar biasa. Wow. Padahal sebenarnya itu lucu bagi kita gitu. Karena nggak mungkin Raja Salman tuh nggak ngerti Rizik itu siapa gitu. Emang Rizik itu siapa sih? Raja Salman nggak tahu gitu ya. Nah, dari sidang ini sebenarnya ya Rizik itu ngotot dan merasa dizolimi, merasa Bima Arya berbohong dan seterusnya. Sebenarnya kan yang bohong itu dia gitu. Kasus ini ada sebenarnya juga gara-gara dia sendiri. Dia itu ngotot nggak mau menunjukin hasil tesnya. Kan itu yang bikin dia di sidang kayak sekarang gitu. Ya meskipun sebenarnya perlu saya luruskan, sebenarnya Rizik itu ada 3 kasus gitu dalam sekali sidang ini ya. Ada kasus kerumunan di Jakarta, Megamendung, kemudian kasus bohong swab hasil tes gitu. Nah itu kemudian mengundang Bima Arya sebagai saksi. Itu bagi saya itu dibuat-buat sendiri gitu. Kalau Rizik itu nggak mau nutup-nutupi, ya nggak akan ada sidang ini. Dan mungkin juga Rizik jadinya diberitakan positif gitu. Karena sebenarnya kan gini, logika sederhana aja. Orang-orang yang terkena positif atau negatif itu kan banyak yang mengumumkan statusnya gitu. Dan biasa aja gue, saya positif, oke saya negatif, ya udah gitu. Nah Rizik ini nggak mau, nggak tahu alasannya apa gitu. Padahal kalau dia ngaku aja ya udah beres ini gitu, nggak bohong-bohong ya beres, nggak ada lawak-lawak kayak gini di pengadilan gitu. Nah bahwa pengakuan Rizik yang pulang dari rumah sakit katanya karena segar bugar, bukan karena kabur, bukan karena mengelak dan seterusnya, itu juga nggak logis gitu. Karena Rizik pulangnya dari rumah sakit itu kan lewat pintu belakang gitu. Logikanya ngapain lewat pintu belakang kalau emang Anda sudah sehat gitu, lewat aja pintu yang biasa gitu. Ngapain kabur-kabur? Itu lagi-lagi sama kayak umroh itu gitu. Umroh yang yang kabur umroh itu ngakunya umroh padahal kabur. Sekarang terjadi lagi ngakunya sehat padahal kabur. Emang suka kabur itu, imam kabur. Nah, kalau dari sidang kemarin juga ada satu yang lucu gitu. Ada 2 lah yang lucu. Pertama soal tensi istrinya. Jadi Rizik itu keluar dari rumah sakit karena katanya ditekan oleh media, diteror oleh media, diteror oleh pejabat, dan sampai membuat istrinya naik tensinya menjadi 400 katanya. Tensi 400. Padahal tensi manusia itu normalnya 90 sampai 120. Atau kalau sakit 140, 150 lah. Ini naik sampai 400 gitu. Orang yang pernah tensi 400 biasanya meninggal dunia. Istri Rizik naik tensi sampai 400. Ini saya jadi bingung untuk membedakan antara bodoh atau bohong gitu. Karena tipis sekali beda gitu. Ini Rizik lagi bohong atau lagi bodoh sih sebenarnya. Karena saya juga ada bertanya-tanya apakah yang memeriksa itu dokter atau Rizik yang pakai periksa sendiri gitu. Kan kita nggak tahu gitu ya. Terus diperiksa, oh 400 nih tensinya. Mana tahu di sidang Rizik jadi pengacara untuk dia sendiri, di rumah sakit jadi dokter untuk istrinya sendiri, mana tahu ya. Mungkin ya Rizik memang kan ahli dalam segala hal gitu. Nah, kalau dokternya yang ngasih tahu bahwa tensinya 400, jelas dokternya ini harus diuji ulang gitu, nggak cocok jadi dokter kalau sampai bilang ada tensi manusia 400 gitu. Di sisi lain yang kedua, ada yang lucu juga. Soal Rizik mengaku merasa bahwa dirinya itu berjasa kepada Bima Arya gitu, untuk membuat Bima Arya ini merasa bersalah gitu.
Ini memang sudah strategi yang matang lah untuk Rizik. Memang pandai orang ini. Bima Arya tuh, Rizik itu bilang bahwa Bima Arya menjadi wali kota menang itu karena didukung dua Habib, Habib Mahdi Assegaf dan Habib Tam katanya. Nah, si Mahdi Assegaf, Habib Mahdi Assegaf ini menurut Rizik, menurut klaim dia itu adalah murid Rizik gitu, murid. Dan dulu ketika Bima Arya maju sebagai calon wali kota, si Habib Mahdi Assegaf ini izin dulu ke Rizik katanya, izin untuk mendukung Bima Arya dan diizinkan. Sekarang Anda malah mempidanakan saya. Rizik ini sedang membangun narasi-narasi tidak tahu terima kasih, dizolimi dan seterusnya gitu. Tapi ya sekali lagi, untungnya yang dihadapi adalah Bima Arya, orang yang sangat santai, yang menjawab dengan teratur gitu, tidak melebar kemana-mana. Jadinya itu provokasi-provokasi semacam itu tidak membuat Bima Arya berubah pikiran atau merasa bersalah dengan kehadiran dia menjadi saksi gitu. Tapi bagi saya seperti ini, mungkin Rizik itu salah paham aja gitu ya. Karena kalau dia yang tahu, ini kan gini, yang tahu bahwa Habib Mahdi Assegaf atau Habib Tam itu mendukung sebagai wali kota Bima Arya, itu kan dia sendiri gitu, Rizik gitu. Jadi kalau Rizik minta agar Bima Arya itu mau berkomunikasi secara kekeluargaan, tidak lewat pidana seperti sekarang ini gitu ya, itu kan semestinya yang melakukan komunikasi ya Rizik yang bangun, bukan Bima Arya kan gitu ya. Bima Arya kan bisa aja nggak tahu kalau Mahdi Assegaf atau Habib Tam itu berhubungan baik dengan Rizik, kan bisa aja nggak tahu gitu. Mana tahu mereka cuma berhubungan seperti biasa, dukung-dukungan kampanye politik, itu kan biasa aja gitu, tidak mendetail bahwa ini dekat dengan siapa, itu jalannya dengan siapa, kan enggak gitu. Ini kan kita bukan lagi nyari pacar gitu. Mestinya kan Rizik sendiri yang tahu posisi itu dan membangun komunikasi gitu sebelum dijadikan kasus pidana. Tapi malah minta Bima Arya yang komunikasi. Ini kan kebolak-balik lagi gitu. Di sidang Anda bisa begitu lugas, bisa begitu lancar menjadi seolah-olah jadi pengacara begitu. Tapi untuk komunikasi dengan orang-orang yang dekat dengan Bima Arya, malah mintanya Bima Arya yang lakukan, kan aneh gitu. Tapi mungkin selanjutnya Rizik itu bisa belajar lah bahwa Bogor meskipun didukung oleh Habib gitu, Bima Arya ini tetap santai orangnya, tetap sesuai aturan gitu. Kalau mau nggak sesuai aturan, mungkin selanjutnya kalau Rizik punya masalah itu jangan sembunyi di Bogor gitu, sembunyinya di Jakarta. Karena udah cocok tuh sama Anies Baswedan, cocok tuh. Itu kan kalau satu-satunya gubernur yang menyambut kedatangan Rizik cuma Anies gitu. Jadi kalau Rizik sembunyi di Jakarta, kemungkinan besar sangat dilindungi oleh Anies Baswedan. Jadi ke depan kalau ada kasus, sembunyilah di Jakarta. Tapi dari semua sidang ini saya akhirnya jadi akhirnya sadar gitu bahwa Rizik ini memang sidangnya tuh lama gitu. Ada yang sadar nggak bahwa Rizik selama ini sudah 4 bulan loh, sudah 4 bulan di penjara gitu. Belum divonis memang, tapi udah 4 bulan mendekam di penjara, ditahan gitu. Ini kan belum divonis sudah di penjara duluan, kan asik ya. Mungkin selanjutnya itu kita tuh perlu ada orang yang melaporkan Firza atau kasus hukum yang lainnya gitu kan, agar Rizik ini sidangnya lebih lama lagi gitu, di penjara secara otomatis tanpa perlu vonis. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.